Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, Burhan Hamjani. Sekarang gue jadi satpam. Di kali ini gue mau coba stand up. Ya kalau misalkan dibilang lucu ya terserah kalian. Kalau nggak lucu ya mohon maaf aja karena masih belajar. Namanya juga masih belajar, masih perlu proses. Jadi saya harap nanti bisa bikin lucu. Sorry, it's DJ. Dimulai dari cerita pertama ya. Di jajaran security ini gue punya seorang teman baik. Ya teman baik karena dia emang baik, udah jadi sahabat juga. Saking baiknya teman gue itu, dia selalu ngasih nama karyawan-karyawan di sini itu semaunya dia gitu. Ada orang yang punya nama tapi sulit diingat. Nah, jadi dia mungkin ya biar dia ingat sama orang itu dia pakai nama istilah-istilah gitu lah atau apalah. Kayak gue contohnya kena korban, gue dikasih nama sama dia tuh Benyong. Menurut lo arti Benyong itu apa sih? Nggak ngerti kan? Lo tau dia tiba-tiba ngasih nama gue Benyong. Padahal gue udah bagus-bagus namanya Burhan ya. Kelihatan nggak? Oh. Kalau udah bagus-bagus orang tua ngasih nama gue Burhan Hamjani. Jangan disingkat ya, jelek. Jadi dia ngasih nama gue tuh Benyong. Yang gue sendiri nggak ngerti maksudnya Benyong itu apa. Ya bodo amat lah. Cuma yang lucu itu gini katanya, kan lo kalau kenalan sama cewek bilangnya nama lo Ben, biar kelihatan keren. Kalau kenalan sama cowok, Nyong. Gue bilang keren apanya gitu kalau cuma Benyong, apaan sih? Nama Benyong gitu kan, kayak gak ada keren-kerennya gitu. Ada lagi yang lebih aneh, penjaga lobi, ya bisa dibilang penjaga pintu lobi gitu. Orangnya udah ganteng, putih, dinamain Raja Guk-Guk. Namanya kan udah bagus-bagus nama aslinya, nama Raja Guk-Guk sama dia. Jadi kalau dipanggil apa? Guk gitu. Udah kena piaraan aja. Lebih kesiksa, tapi anehnya dia tuh seneng kalau dipanggil Guk. Makanya kalau gue kontak, Guk. Lagi ngapain Guk? Dijawab sama dia, lagi ini. Oh. Cuma ya udahlah. Kan pernah tuh jaga di lobi. Karena emang dulu prosesnya rolling kan. Ada kayak kejadian memalukan juga sih. Sempat jaga di lobi bareng sama dia, Guk itu. Itu yang memalukannya itu kentut di sekitaran situ di pas pintu. Gue kan kentut. Itu yang namanya satu ruangan itu baunya aduh nggak hilang. Makanya mungkin pas saat itu gue jaga, besoknya udah nggak di situ lagi karena emang mungkin dia udah kapok kalau dekat-dekat sama gue pasti mencium bau itulah yang nggak enak. Udah lah nggak apa-apa lah, biarin aja, yang jaga orang lain juga sama, yang penting hotel kita aman gitu. Yang kedua, ada cerita kedua ini sama dari lingkungan security juga. Dia dari teman gue yang sebelum dari Regu ini. Dia kan perokok. Kalau gue alhamdulillah nggak ngerokok. Tapi kalau ngopi masih. Soalnya kalau satpam nggak ngopi itu ngantuk katanya. Cuma gue cuma kalau kopi itu ya cuma buat ngangetin badan aja lah. Kalau ngantuk mah obatnya mah cuma bantal aja sih. Kalau selain bantal nggak akan bisa, pasti obatnya bantal. Nah, temen gue itu rese. Kalau gue bilang dia paling rese di grup gue yang dulu. Kan gue kalau kerja kan selalu bawa ini nih, minum nih, karena emang di pos butuh minum kan, haus, atau misalkan kita habis makan kan butuh minum kan.
pos gue emang nggak jauh dari sini, cuma kan kalau bolak-balik capek juga. Jadi gue ini pos masuk ya, ini pos masuk, pos keluarnya di bawah tuh. Nah, teman gue yang rese itu di sini jaganya, gue di pos bawah. Gue kan punya air nih, ya agak seginilah, atau lebih, aku lupa lagi. Pokoknya di sekitar segini atau seginilah, cuman lumayan agak banyak ya. Dia minta, pas dia minta, ya udahlah, karena dia juga simpel, jadi nggak mau susah, jadi ngontek, kan bawain minum, ya udah, aku kasih lah, karena dia butuh mungkin, ya udah aku kasih. Ada tapi setengahnya segini, aku bilang, udah aku kasihin. Aku pergi ke pos lagi, setelah setengah jam atau 1 jam lah, aku minta lagi dong, karena itu botol aku juga haus pengen minum gitu. Aku samperin, udah belum minumnya? Aku bilang gitu juga. Udah ambil aja, dia bilang gitu. Nggak bilang terima kasih, dia bilang udah ambil aja. Pas gua ambil, tinggal berapa? Tinggal segini nih, tinggal segini, cuma buat minum seteguk aja, seteguk ya. Yang nggak enaknya apa? Rasanya itu, astagfirullahaladzim. Itu yang namanya lo pernah minum, pernah nggak sih lo buka rokok, tuh bakonya lo masukin air. Nah, airnya tuh lo minum tanpa ada ampas dari rokok, rasanya tuh udah kayak gitu ya, astagfirullah. Itu yang namanya gua buang lagi, itu udah di tenggorokan, itu udah gua muntahin lagi ya, rasanya segitu. Udah segitu tuh rasanya bako semua itu. Udah itu gue buang, gue cuci, gue isi lagi yang baru. Udah, gue diem aja di pos kalau gitu. Ya udah, dari situ gue nggak akan minjemin lagi botol. Kalaupun minjemin, ya udah tahu bakal bau ya kayak gitu. Gue buang aja, udah gue nggak akan isi lagi. Walaupun dia sisain segini juga, udah buang, ganti lagi sama yang baru. Cerita ketiga. Security itu banyak yang bilang kerjaannya cuma diem aja. Banyak kan yang bilang cuma diem aja. Jadi seiring bertambahnya usia juga, gue jadi buncit. Perut gue jadi perut gue nih kalau kelihatan langsung gini, ini perut tuh buncit. Jadi kalau masuk kerja malam itu ya, habis makan di kantin itu ya nggak ada kegiatan, semua pada diem aja, diem nunggu tamu yang masuk. Kalau nggak ada ya diem. Jadi sisa makanan yang masuk ke dalam perut itu nggak terurai kayak kita masuk pagi. Kalau pagi kan kita banyak kegiatan, kalau malam ya nggak ada. Ya udah, jadi si makanan itu nggak terurai, dia jadi lemak apa sih, lemak jenuh atau lemak apa, jadi di perut itu numpuk. Nah udah gitu jadilah gue segemuk ini. Tadinya gue kurus banget, ya alhamdulillah sekarang jadi gemuk. A few minutes later. Jadi seiring bergantinya waktu itu, gue semakin tua gitu. Kayak rambut gue udah putih. Terus yang lebih aneh lagi, yang kedua dari tubuh gue ini selain rambut itu, yang putih tuh bulu hidung. Baru tahu gue waktu mau cukur tuh, gue lihat tuh bulu hidung gue udah memutih gitu loh. Selain yang bulu-bulu yang lain itu belum pada putih. Jadi yang putih itu bulu hidung sama rambut. Kalau rambut bisa dicat ya, bisa dicat hitam. Tapi kalau bulu hidung gimana ngecatnya, Bo? Pakai maskara, hitamin gitu, colok-colok gitu ke dalam. Gila aja. Nah, yang jadi masalah, bukan masalah sih sebenarnya ya, istri gue juga sama. Cuma gue berat ya, gue alhamdulillah ini udah ngisi badan, udah berat. Tapi istri gue lebih berat, dia lebih berat dari gue. Padahal makannya nggak banyak sih, kalau menurut gue makannya nggak banyak, tapi nggak tahu yang bikin berat itu apa ya. Yang bikin masalah itu ya, kalau tidur itu, lo pernah dong tidur kalau bareng istri gimana? Ya, gue nggak masalahin dia ngorok atau apa ya. Pernah nggak lo kalau lagi mimpi enak, tiba-tiba lo kayak
sesak napas terus kayak yang ketiban kapal apa ketiban benda berat gitu di perut lo pas lo lagi napas dengan teratur, tiba-tiba harus terhenti gitu karena lo bangun. Pas tiba-tiba bangun itu kaki istri lo udah ada di perut lo itu. Ya Allah, itu berat banget ya, kayak yang tiba-tiba lo berhenti jangan napas kayak yang gitu. Gue tiba-tiba bangun, gue nyingkirin kakinya dia tuh, buah. Rumah gue itu kan kayunya atasnya tuh, ya gitulah seperti gitu. Jadi kalau gue singkirin kakinya dia itu suaranya itu kencang, buah. Itu saking beratnya kakinya itu. Ya untungnya suaminya masih sehat, suaminya nggak kena sesak napas. Kalau kena sesak napas itu kebayang kalau pagi-pagi dia bangun lihat suaminya udah putih gitu kan, udah celangap, bangunin gini nggak bangun-bangun. Ya. Tahu-tahu dia udah bantuin napas buatan ditiup-tiup, kata rohnya teh udah telat lo 5 jam yang lalu gitu kan. Udah sekian dari gue, semoga barusan ini lucu, semoga bisa menginspirasi juga yang nonton bahwa security ini bukan cuma duduk kerjaannya, bukan cuma santai. Untuk semualah, semua security, jajaran security itu ujung tombak sih. Jadi sebelum kejahatan itu masuk, security itu harus bisa menghandle semuanya. Jadi sekian dari gue, Burhan Hamjani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue pasti tunggu, gue pasti balas. Sekian dan terima kasih. 是那根胆固定在后，把子捏住鸟。